Oke, halo, perkenalkan, nama saya Nadia Sofa Salsabila. Nah, di sini saya mau bertanya seputar agama. Sebelum saya bertanya-tanya, boleh perkenalan dulu? Oke, nama saya Marvia Tafius, saya mahasiswa Universitas Mikroskill. Salam kenal, nama saya Kalisto Carlos. Perkenalkan, nama saya Naila Fiza Umairo dari Sekolah SMA Swasta Likma. Langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut kamu, apa sih tujuan utama seseorang itu menjalani kehidupan beragama? Menurut ajaran Konghucu, tujuan utama hidup beragama adalah untuk membina diri agar menjadi pribadi yang berbudi luhur dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beragama kita belajar menjalankan kebajikan seperti ren atau cinta kasih, yi kebenaran, dan li kesusilaan, supaya hidup kita bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, berarti ajaran Konghucu ini untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur ya? Oke, kalau untuk tujuan di agama Buddha sendiri ada dua, yaitu mengurangi penderitaan dan mencapai nirvana. Mengurangi penderitaan itu lebih ke kita terlepas dari hal-hal yang duniawi. Istilahnya itu disebut dengan upadana, ketika kita masih terikat dengan suatu hal yang bersifat duniawi. Dan tujuan di agama Buddha itu kita mencapai nirvana, yang berarti kita terlepas dari siklus roda kelahiran kembali, dan kita mencapai ketenangan batin. Tujuannya adalah sebagai fondasi yang menuntun kehidupan kita lebih terarah, bermakna, dan terhindar dari kehancuran moral atau hasutan duniawi. Kalau menurut saya, tujuan utama seseorang menjalani kehidupan beragama, khususnya saya yang beragama Islam, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mencari ridhonya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi agama itu sebenarnya menjadi pedoman agar hidup kita terarah, bukan hanya soal ritual, tapi juga bagaimana kita berperilaku, bersikap jujur, adil, dan membawa manfaat bagi orang lain. Oke, berarti tujuan utamanya tadi untuk beribadah dan mencari ridhonya Allah ya? Menurut saya tujuan utama dalam hidup beragama itu supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita bisa menjalani hidup sesuai ajarannya seperti mengasihi sesama. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menyimbangkan antara tuntutan agama dan kebutuhan duniawi? Di ajaran Buddha sendiri ada yang dinamakan jalan tengah alias middle way, di mana kita menjalankan kewajiban beragama tanpa diperbudak oleh agama itu sendiri, dan kita menjalani kehidupan duniawi secara seimbang dan tidak berlebihan. Dalam ajaran Konghucu, keseimbangan itu sangat penting. Saya berusaha menjalankan kewajiban duniawi seperti bekerja atau belajar dengan penuh tanggung jawab, tapi tetap berpegang pada nilai moral dan kebajikan. Jadi saat mengejar dunia, kita tidak boleh melupakan kehormatan, kejujuran, dan rasa hormat kepada sesama serta kepada Tuhan. Oke, jadi itu dia cara kamu menyeimbangkannya ya? Di keluarga saya sendiri diajarkan bahwa cari dulu Tuhan, karena di Alkitab juga tertulis bahwa carilah dulu Tuhan Allahmu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berusaha menyeimbangkannya dengan prinsip bahwa dunia dan akhirat itu saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Dalam Islam kita dianjurkan untuk bekerja keras dan mencari rezeki, tapi juga tidak melupakan kewajiban kepada Allah tentunya. Jadi saya mencoba menata waktu, misalnya tetap meluangkan waktu untuk sholat di tengah kesibukan, menjaga kejujuran dalam pekerjaan, dan tidak terlalu berlebihan mengejar dunia sampai lupa tujuan akhir. Oke, jadi kita tetap harus berusaha di menyeimbangkannya ini berdasarkan tujuan kita ya? Cara saya menyeimbangkan tuntutan agama dan duniawi itu dengan cara kita bisa menjalankannya berbarengan, tetapi kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tetapi kita tetap harus bertanggung jawab atas kehidupan sosial kita. Apa kamu percaya bahwa hidup beragama dapat membuat kita lebih bahagia?
Saya percaya karena biasanya itu saya jika ada masalah itu saya larinya kepada Tuhan, dan biasanya itu Tuhan membantu saya dalam menemukan permasalahan dari setiap masalah saya itu melalui ayat Alkitab atau hal-hal lainnya. Saya sih ya, saya percaya karena hidup beragama membuat hati tenang. Dalam Konghucu, kebahagiaan datang dari keharmonisan. Ketika kita hidup sesuai dengan jalan kebajikan atau tau, jika pikiran dan perbuatan kita selaras dengan nilai moral, kita akan merasa damai dan bahagia tanpa harus bergantung pada hal-hal luar. Oke, jadi kamu percaya ya akan kehidupan beragama bisa membuat seseorang lebih bahagia? Jawaban dari saya iya dan tidak. Iya, mengapa? Karena Buddha sendiri mengajarkan kita untuk memberikan cinta kasih, berbuat kebajikan. Dan kenapa saya jawab tidak? Karena ada sebagian orang yang menggunakan agama itu justru untuk menyakiti pihak-pihak tertentu. Saya sangat percaya karena hidup beragama memberi ketenangan batin, karena kita tahu ada tujuan hidup yang lebih besar dan tempat bergantung ketika menghadapi kesulitan. Dalam Islam sendiri, kebahagiaan sejati itu bukan hanya soal materi, tapi juga ketenangan batin yang biasa disebut sakinah. Ketika seseorang dekat dengan Allah, kita akan lebih sabar, lebih ikhlas, dan itu membuat hidup terasa lebih ringan. Oke, berarti agama kamu sendiri itu sudah menjamin memberikan ketenangan batin ya? Saya percaya kehidupan beragama itu bisa membuat seseorang lebih bahagia karena ada di ajaran saya itu ada kedamaian, harapan, dan arah yang hidup lebih jelas bersama Tuhan, dan kita juga menjadi ada pegangan, dan walaupun hati kita walaupun ada masalah tetapi hati kita tetap tenang. Bagaimana pandangan kamu tentang toleransi antar umat beragama merupakan bagian dari tujuan hidup beragama? Pandangan saya tentang toleransi antar umat beragama yaitu kita tidak bisa memaksakan orang percaya apa yang kita percaya, tetapi kita bisa saling menghormati dan menghargai apa yang mereka percaya. Toleransi itu bagian dari cinta kasih atau Konghucu mengajarkan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi menghargai dan menghormati agama lain adalah bentuk nyata dari kebajikan. Dengan saling menghormati kita ikut menegakkan keharmonisan yang diajarkan oleh dia. Oke, baik. Jadi toleransi itu bagian dari cinta kasih. Bagi saya, toleransi itu suatu hal yang seharusnya ada di suatu agama. Bahkan Buddha sendiri pernah berkata, mereka yang tidak membenci itu membebaskan dirinya dari penderitaan. Pandangan saya terhadap toleransi itu merupakan salah satu bentuk hal baik yang Tuhan ajarkan kepada umat Kristen, karena mengasihi umat beragama itu sebagai makhluk ciptaannya. Saya memandang toleransi itu bagian penting dari ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menghormati pemeluk agama lain dan mengajarkan kita untuk saling hidup damai. Jadi bagi saya, beragama tidak berarti merasa paling benar dan menutup diri, tapi justru menunjukkan akhlak yang baik kepada siapapun tanpa memandang agamanya. Itu juga bagian dari dakwah yang indah. Baik, kita langsung masuk aja nih ya ke pertanyaan terakhir. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan kehidupannya multikultural nih, kan kita berbeda-beda. Nah, sejauh mana kamu melihat pentingnya toleransi agama dalam konteks kehidupan multikultural di Indonesia ini? Toleransi itu sangat penting, apalagi di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahkan agama. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi, dalam konteks ini, kita sebagai umat Islam seharusnya menjadi teladan dalam menghargai perbedaan dengan saling menghormati. Negara kita bisa tetap damai dan bersatu tanpa harus kehilangan keagamaan masing-masing. Toleransi itu sangat penting ya, apalagi Indonesia penuh keberagaman. Dalam ajaran Konghucu, masyarakat yang ideal adalah yang hidup rukun dan saling menghormati. Kalau kita bisa menjaga keharmonisan antar agama,
Itu artinya kita sudah melaksanakan jalan kebajikan yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Tentunya sangat penting karena dengan adanya toleransi itu justru yang membuat Indonesia itu menjadi Indonesia itu sendiri. Sebagai orang Kristen, saya memandang toleransi itu sebagai hal yang penting dan mendasar. Salah satunya itu menghormati martabat setiap manusia. Karena di Alkitab juga diajarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di mana hal tersebut itu kita harus menghormati setiap pilihan dan keyakinan dari orang lain, di mana itu salah satu bentuk terhadap keyakinan dari diri mereka sendiri. Nah, di Indonesia ini kan banyak agamanya. Jadi kita harus toleransi itu penting dalam kehidupan kita karena toleransi itu bisa membuat kita hidup rukun dan kita tidak terpecah belah karena adanya berbeda keyakinan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya, maaf mengganggu waktunya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih.